وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Oleh karena itu, adabnya di dalam melepas pakaian itu mulai dari yang kiri terlebih dahulu. Nah, ini mungkin dalam majelis kita yang lalu ketika kita membahas hadis Rasulullah itu menyenangi tayamun. Tayamun itu mendahulukan yang kanan dalam aktivitas-aktivitasnya. Itu sudah pernah saya sampaikan, artinya dalam Islam untuk memulai yang kanan ini adalah untuk perkara-perkara di mana kita sebagai manusia itu dimuliakan. Pakai baju, seseorang ketika pakai baju dia mulia. Kalau mulia mulainya kanan dulu, masukkan kanan, gitu kan. Kalau buka baju, seseorang yang buka baju berarti buka aurat. Jadi ada kesan seseorang tersebut keluar dari kemuliaan menuju kepada kehinaan. Kalau ada maknanya itu seseorang manusia dihinakan, mulainya sebelah kiri dulu. Jadi melepas baju sebelah kiri. Pakai sendal, pakai alas kaki. Ketika seseorang mengenakan alas kaki ada makna pemuliaan pada dirinya, maka mulai kanan dulu. Nah, ketika melepas sendal, maknanya yang kita dapati seseorang itu dihinakan. Artinya turun derajat kemuliaannya ketika dia melepas alas kaki. Maka ini mulainya kiri dulu. Masuk masjid, orang dimuliakan dengan masuk masjid. Para malaikat mendoakan kita. Maka ketika mengucapkan bismillah masuk ke masjid, kaki kanan dulu. Sebaliknya nanti ketika keluar dari masjid, seseorang ini telah keluar dari suatu rahmat Allah, dari doanya para malaikat sudah keluar ketika dia keluar masjid, gitu kan, maka mulainya kaki kiri ketika kita keluar. Nah, demikian nanti dalam perkara-perkara yang lain, kalau maknanya itu kita dapati aktivitas itu memuliakan diri kita, gunakan yang kanan. Ketika kita mendapati aktivitas yang kita lakukan ini ada makna penghinaan atau keluar dari suatu kemuliaan, kita menggunakan yang kiri. Nah, ini diantara adabnya. Di antara adab yang kita dapati ketika melakukan aktivitas buang hajat. Nah, buang hajat gimana? Orang masuk ke dalam WC, dia hendak melepas pakaiannya, berarti masuk ke dalam suatu tempat yang ada kehinaan di situ. Maka Islam mengajarkan kiri dulu masuk. Keluar dari WC, keluar dari toilet, kita dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala sudah membersihkan dirinya dari kotoran yang ada di dalam badannya. Allah berikan kenikmatan. Kenikmatan bagi kita apa? Kotoran kita dibersihkan, kotoran yang ada di dalam badan ini. Yang memang kotoran tersebut harusnya memang dibuang. Jadi sudah satu metabolisme tubuh yang Allah ciptakan kepada kita, sisa-sisa kotoran yang harus dibuang itu dibuang melalui salah satu dua lubang ini. Ketika Allah memberikan kenikmatan itu kepada kita, metabolisme tubuh kita itu sehat. Ini kenikmatan yang harus disyukuri. Ketika sudah dikeluarkan, kesyukuran kita nanti keluar dari tempat yang ada kehinaannya itu, kita menggunakan kaki kanan. Menggunakan kaki kanan, dan kita kemudian diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Nanti akan kita baca doanya di sini. Beberapa hadis yang akan kita baca nanti ada pelajaran tentang doa tersebut. Nah, hadis pertama tadi yang saya katakan hadisnya dhaif, kita lanjutkan kembali. Dahulu Rasulullah SAW kalau masuk WC, dia masuk toilet, wada'a khotamahu, Rasulullah meletakkan cincinnya. Khotam itu dinamakan cincin.
cincin kok dinamakan khotam? Artinya khotam itu penutup secara bahasa. Khotam itu penutup. Lah kenapa kok khotam cincin itu dinamakan penutup? Karena dahulu khotam ini digunakan oleh para raja sebagai penutup titah mereka. Ketika mereka para raja itu menutup mengakhiri titah mereka, artinya sudah finish, ini perintah nggak bisa diganggu gugat, mereka menutupnya dengan khotam. Artinya di cincin mereka itu ada stempel, jeblek gitu kan, dikasih stempel, sudah ini resmi. Ketika sudah distempel oleh para raja dahulu, titah tersebut kalau dibacakan itu resmi, dan kemudian seluruh rakyat harus tunduk kepada titah tersebut. Nah, akhirnya khotam atau cincin itu dinamakan dengan khotam karena stempel para raja itu melekat di cincinnya para raja, dan hanya raja yang dia punya kewenangan untuk memegang cincin tersebut, dan tidak boleh ada rakyatnya ataupun siapa nanti bawahannya memiliki cincin yang serupa. Hanya pemimpin saja yang boleh punya cincin itu, cincin yang ada stempelnya. Jadi segala perintahnya nanti ditutup dengan itu. Oleh karena itu cincin ini dinamakan khotam karena dia penutup dari titahnya para raja. Ini penamaan apa? Penamaan khotam. Nah, sekarang kita kembali kepada hadisnya. Kenapa kok Nabi ketika masuk toilet, ketika masuk WC, beliau melepas khotamnya, gitu. Melepas khotamnya. Tapi hadis ini dhaif ya. Hadis ini dhaif. Kalau memang benar gitu kan. Kalau memang hadis ini benar, tetapi kemungkinan benarnya kecil sekali karena di sini perawinya tersalah dalam meriwayatkan. Nanti akan kita jelaskan kesalahan perawinya kenapa di dalam periwayatan ini. Nah, kita lihat cincinnya Nabi SAW bagaimana. Cincinnya Nabi itu kan khotam yang digunakan oleh beliau untuk stempel suratnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Al-Bukhari menempatkan satu bab ittikhadil khatam liyukhtama bihi syai'. Bab tentang membuat khatam dan menggunakan khatam, artinya membuat stempel dan menggunakan stempel tersebut untuk menyetempel, untuk meresmikan sesuatu. Auliyuk tababihi ila ahlil kitab wa ghairihim, atau digunakan stempel tersebut untuk mengirim surat kepada ahli kitab dan yang selain mereka. Ini judul bab yang ditempatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Isi hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah kebijakan Nabi untuk membuat stempel, dan stempelnya itu diletakkan di cincinnya. Kenapa kok Nabi bikin cincin untuk stempel? Nah, di sini dijelaskan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Jadi memang untuk perkara ini hadis tentang cincin Nabi itu yang spesialis mengetahuinya itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik yang mengetahui cincinnya Nabi itu terbuatnya dari apa, kemudian bagaimana rupanya, digunakan untuk apa, itu Anas bin Malik. Nah, kemudian Anas bin Malik nanti menyampaikan kepada murid-muridnya sehingga hadis tersebut sampai kepada kita. Adapun riwayatnya yang di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini, Anas ibn Malik menceritakan tentang apa sih asal usulnya Nabi itu pakai cincin untuk stempel itu. Kata Anas bin Malik, "Lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila Rum." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada petinggi raja Romawi, qila lahu, diinformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahum lan yaqra'u kitabaka idza lam yakun makhtuman." Wahai Rasulullah, mereka itu tidak akan membaca surat Anda, tidak akan menerima surat Anda kalau surat Anda itu nggak ada stempelnya. Tuh,
Artinya dianggap nggak resmi oleh institusi kenegaraan Romawi pada saat itu. Maka untuk hal tersebut Nabi SAW ngapain? Fattakhadha khataman min fiddatin. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dibuatkan cincin stempel yang terbuat dari perak. Min fiddatin wa naqshuhu, kemudian di dalamnya itu ada ukiran huruf yang sebagai stempel atau tanda tangan Nabi SAW. Tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi di dalam cincin Nabi itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah. Itu diperintahkan kepada sahabatnya untuk membuatkan cincin untuk stempel tersebut. Faka'annama anzuru ila bayadhihi fi yadihi. Nah, kata Anas bin Malik, aku melihat di tangannya Rasulullah itu akhirnya terkenakan cincinnya Nabi SAW. Dia berwarna putih karena perak kan putih. Ini yang dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di riwayat yang lain tulisannya Muhammad Rasulullah itu bagaimana? Ini dijelaskan dalam hadis Anas ibn Malik juga, dan Anas ibn Malik ketika itu menjelaskan keadaan cincinnya Nabi SAW, sifatnya itu bagaimana, juga di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari. Judul babnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bab hal yuj'al naqshul khatami thalathata astur. Apakah cincin yang resmi itu dibuat 3 baris? Kata Imam Al-Bukhari, karena hadis Anas ibn Malik ini menyebutkan sifat dari tulisannya stempel Nabi itu, dia terdiri dari 3 baris. Anas ibn Malik memberitakan anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu lamma stukhlifa katabalahu. Nah, ketika Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah, kemudian Abu Bakar itu menulis surat wa kana naqshul khatam thalathata astur. Nah, dilihat cincinnya yang digunakan Abu Bakar itu adalah cincin yang digunakan oleh Nabi SAW. Terlihat di situ ada ada 3 baris. Muhammadun satrun, Muhammad itu di baris yang pertama. Wa rasulun satrun, kemudian baris kedua itu rasul. Wallah satrun, dan kemudian baris yang ketiga yaitu Allah. Ada kata Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Jadi tulisannya semuanya adalah Muhammadun Rasulullah. Ini yang distempelkan. Nah, maka kalau kita melihat di sini stempelnya Nabi itu kan ada tulisan nama Allah di situ. Ketika masuk WC ada nama Allah di situ, diapain itu? Dibawa masuk atau tidak? Hadis yang dhaif gitu loh. Hadis yang menyatakan kalau Nabi SAW setiap masuk toilet, setiap masuk WC, beliau lepas itu karena di dalamnya ada nama Allah. Apakah kalau kita nanti masuk WC gitu kan, kalau kita masuk WC, apa yang ada di badan kita, di mana di situ ada kutipan ayat, di mana di situ ada kutipan zikir, di situ ada kutipan nama Allah Azza wa Jalla. Orang yang kuliah misalnya, di dalam tasnya kan dia bawa tas, ada buku-buku agama. Buku agama ada kutipan hadis, ada kutipan ayat gitu. Nah, ketika dia bawa tas seperti itu, kebelet mau masuk WC, dikeluarkan semuakah buku-bukunya itu gitu kan? Nggak boleh dibawa masuk. Masuk WC kemudian bukunya taruh di luar. Keluar habis buang air besar, lihat mana bukuku hilang.
Kalau yang seperti itu gimana nanti? Ini kita mendapati permasalahan yang demikian. Nah, maka nanti setelah kita menjelaskan keterangan hadis ini, kedudukannya dia itu dhaif, baru nanti akan kita bahas fikihnya.